Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima, anak-anak yang soleh dan soleha, rezeki yang berkah dan berlimpah, serta kebermanfaatan hidup bagi Bapak Ibu sekeluarga. Insya Allah ya. Hari ini saya akan berbagi kembali tentang Ramadan. Jadi judulnya adalah memenangkan Ramadan, persiapan terbaik agar amal tidak zonk. Ya, kata-kata zonk ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini Ya, Bapak. kata-kata milenial, walaupun kita kolonial, tapi kita bisa paham juga zonk itu adalah sia-sia ya, atau tidak dapat apa-apa, hanya capek doang gitu kira-kira ya. Kalau saya tanya mungkin kira-kira mau nggak sih kita amal udah jungkir balik, tapi kemudian dapatnya zonk. Rasanya sih enggak ya, setuju ya? Oke, jadi Ramadan sebentar lagi. Ini sudah bulan April, mungkin sekitar tanggal 24 ya. Tanggal 24 April kita mulai Ramadan. Dan kita doakan semoga Allah mengizinkan kita untuk berRamadan secara normal. Kita bisa sama-sama ke masjid, beribadah, tanpa ada halangan wabah yang sekarang sedang berkecamuk di dalam lingkungan kita ya, bahkan di dunia ini. Baik Bapak Ibu, pedoman utama kita adalah Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk atau sign untuk orang mukmin agar takwa. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah kepada orang mukmin agar takwa. Nah, karena ini berhubungan dengan bulan Ramadan, ada 12 bulan dalam kalender Hijriah, yaitu yang dinamakan dengan bulan, bisa kelihatan nggak ya? Bulan Muharram, ya, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Jadi bulan-bulan ini ada 12 bulan. Agak berbeda dengan bulan Samsiah atau bulan dari Januari sampai Desember. Ini adalah bulan Qamariyah berdasar peredaran bulan. Jadi satu bulan itu antara 29 sampai 30, sehingga ada sekitar 14 hari. Dia lebih cepat dibanding bulan Samsiah. Oke, di antara 12 bulan Hijriah ini ternyata ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan mulia atau istimewa. Apa itu bulan-bulan haram? Ternyata bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, di sini ada 4 bulan haram, yaitu bulan haram ini disebut dengan bulan Allah. Di sini banyak sesuatu yang boleh itu dilarang di sini. Ya, jadi ada pelarangan untuk sesuatu yang dihalalkan. Salah satunya adalah terlarang untuk melakukan peperangan. Ya. Nah, bulan-bulan haram ini kita disebut sebagai bulan Allah. Nah, kemudian selain bulan haram, nanti ada bulan yang dinamakan dengan bulan mulia atau bulan istimewa. Ada 3 bulan mulia atau bulan istimewa dalam kalender Hijriah, yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Nah, yang unik sebetulnya, ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu sebagai bulan haram juga dan sebagai bulan mulia juga. Nah, di sini bulan mulia yang 3 bulan ini bukan kebetulan, ya, ini memang sudah rencana Allah. Ini berurutan ya dari Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang kita coba bahas. Ternyata ada rahasia-rahasia yang penting di balik berurutannya bulan mulia ini. Dari mulai Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ya, apa itu? Coba kita bahas ya. Nah, di sini bulan Rajab
ya, Sya'ban dan Ramadan. Kenapa bulan disebut bulan mulia? Sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, ya. Rajab adalah bulan Allah. Kemudian adapun Sya'ban itu adalah bulanku. Ini hadis ya. Kemudian sedang Ramadan adalah bulan umatku. Jadi ada 3 bulan ini yang dikategorikan oleh Nabi Muhammad SAW dari riwayat Anas bin Malik, ya, bahwasanya ternyata bulan Rajab itu adalah bulan Allah, sebagaimana bulan haram yang lain. Kemudian adapun bulan Sa'ban itu adalah bulanku. Jadi bulan Sa'ban itu adalah bulan Rasulullah. Dan kemudian Ramadan itu adalah bulan umatku. Ya, ini 3 hal ini bisa kita bungkus dulu ya. Ya. Kemudian, nah, di bulan Rajab, ya, yaitu bulan Allah atau Sahrullah, saya sebut juga itu sebagai bulan persiapan. Saya sebut juga dengan bulan permohonan ampun, ya, karena disebut juga dengan bulan istighfar, harus banyak kita beristighfar. Kemudian bulan istighfar, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan persiapan, bulan Allah, bulan permohonan ampun, dan bulan istighfar. Sementara bulan Sya'ban itu adalah bulan Rasul atau Sahrul Rasul, ya, bulan pemanasan. Kalau saya sebut bulan pemanasan atau uji coba. Kemudian bulan ampunan. Kalau tadi di Rajab permohonan ampun, di sini adalah bulan ampunan. Dan kemudian karena di bulan Rasul ini disebut juga bulan salawat. Maka kemudian kita di sini disunahkan untuk banyak bersalawat di bulan ini. Hari ini masih bulan Sya'ban. Ya, kemudian Ramadan. Ramadan itu adalah bulan umat atau Sahrul Ummah. Ya, bisa saya sebut dengan bulan pertandingan. Jadi kalau tadi ada persiapan, pemanasan, uji coba, dan pertandingan. Bulan panen atau hasil, ya, dan kemudian bulan 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Nah, ini adalah 3 bulan istimewa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita mau lihat lagi bulan mulia ini, ya, saya bisa mengkategorikan beberapa hal di sini, ya. Kalau Rajab itu sebagai input, ya, kemudian kalau Rajab sebagai input, kemudian Sya'bannya itu proses, maka Ramadan adalah outputnya. Kalau Rajab itu niat, kemudian Sya'ban itu action, maka Ramadan adalah takdir. Ya, kalau itu Rajab persiapan, Sya'ban itu latihan, maka Ramadan adalah pertandingan. Kalau Rajab itu azan, ya, Sya'ban itu wudunya, maka kemudian Ramadan adalah sholatnya. Kalau Rajab itu panggilan, Sya'ban itu pembersihan, maka Ramadan adalah pendekatan kepada Allah. Rajab, kalau Rajab
Suaranya hilang ya Pak? Kenapa ya? Nggak ada suaranya. Oh iya, berarti saya ulang ini mati berarti. Sorry Pak. Saya kembali ke sini ya. Kembali ke sini, Sa'ban. Jadi Sa'ban itu sebagai bulan istimewa dan bulan haram. Rajab sebagai bulan istimewa dan bulan haram, ya, itu ditentukan oleh Allah sebagai bulan permulaan bulan istimewa, ya. Kemudian di bulan Rajab inilah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, dan kemudian ke Sidratul Muntaha, itu dengan menggunakan burak. Ya, ini peristiwa kalau kita berada di zaman itu, mungkin kita salah satu orang yang mungkin nggak percaya. Ya, satu-satunya yang percaya betul pada saat itu adalah hanya Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah kemudian Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq. Ya. Kemudian apa keistimewaan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu sama dengan bulan Rajab, itu bulan mulia juga, ya, sama dengan Ramadan. Dan kemudian bulan diangkatnya amal manusia. Jadi pada bulan Sya'ban itulah amal manusia itu diangkat oleh Allah. Jadi bulan ini, ya. Maka kemudian apa kata Rasul? Aku menginginkan saat diangkat amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Maka kemudian di bulan Sya'ban ini kita disunahkan untuk banyak berpuasa. Berpuasa apa ya? Puasa sunat tentunya. Senin Kamis, atau mungkin ada yang lebih bagus lagi adalah puasa Daud. Ya. Kenapa? Karena semakin banyak amalan kita di bulan Sya'ban ini, maka semakin banyak pula yang diangkat amalannya. Nah, kemudian bulan yang diturunkan kebaikan, yaitu di nisfu Sya'ban, dan terjadinya perpindahan kiblat di bulan Sya'ban ini. Ya, itu adalah keinginan Rasul, sehingga Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ya. Dan di bulan Sya'ban ini juga disebut sebagai bulan ampunan, ya. Sembari diangkat amalnya, maka kemudian Allah memberikan ampunan pada bulan Sya'ban ini. Nah, apa kemudian keistimewaan bulan Ramadan? Ya, sama dengan bulan Sya'ban dan Rajab, itu sebagai bulan istimewa, dan yang paling utama adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, ya, diturunkan di Gua Hira, ya, pertama kali, ya. Kemudian diwajibkannya bulan puasa wajib sebulan penuh pada bulan Ramadan kepada kita. Dan pada saat itulah di bulan Ramadan itu turun Lailatul Qadar, yaitu yang kadarnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian apalagi kebaikan bulan Ramadan, yaitu amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya sebut tadi di depan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan panen atau bulan hasil, ya. Ibarat sawah yang sedang panen, maka bulan Ramadan adalah panennya. Nah, saya tidak akan membahas semuanya nanti, tapi kemudian bagaimana supaya di bulan Ramadan ini, ya, supaya setelah Ramadan, justru setelah Ramadan itu amal kita itu enggak zong, ya, sesuai dengan judulnya, ya. Maka kemudian apa yang kita lakukan? Nah, di sini akan mulai saya kembali lagi ke bulan Rajab. Ya, apa yang terjadi di bulan Rajab? Di bulan Rajab itulah diturunkannya perintah sholat. Ya. Kenapa kok harus sholat? Kenapa kok sholat itu kemudian menjadi satu-satunya perintah ibadah yang langsung ketemu sama Allah? Kenapa yang lain enggak? Kan gitu kan? Ternyata
Abu Hurairah berkata, ya, dari sabda Nabi, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika baik sholatnya, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Ini di hadis riwayat Tirmizi. Ya. Kemudian di hadis riwayat At-Tabrani, itu dikatakan apa? Bila sholatnya baik, maka baik pula lah seluruh amalnya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi sholat menjadi kata kunci amal. Ternyata sholat yang baik itu akan menjadikan amal yang lain jadi baik. Sebaliknya kalau sholatnya nggak baik atau rusak, maka seluruh amal itu dikatakan rusak. Kalau rusak artinya apa? Zong. Kira-kira Bapak Ibu tentu tidak mau apabila amal-amal yang lain jadi zong. Nah, terus gimana dong caranya? Caranya, maka kita harus perbaiki sholat. Bagaimana cara kita memperbaiki sholat? Ya, kita mulai dulu dari apa sih tujuan sholat itu? Kenapa Allah mewajibkan kita sholat? Ya, yang pertama adalah bertakwa dan mengingat Allah dan dekat dengan Allah. Karena satu-satunya bisa dibilang sih sholat itu adalah komunikasi kita secara langsung kepada Allah tanpa perantara. Ya, ibarat kita sedang berhubungan dengan seorang majikan. Ya, kita hamba dan ada majikan, atau kita anak buah, ada pimpinan. Kira-kira bisa nggak kita berhubungan, berkomunikasi itu asal-asalan? Nggak punya adab, mungkin nggak. Ya, kalau hanya sekedar pimpinan, sama-sama manusia, kita itu sopan santun, kita tepat waktu, kita kemudian bersih, kita kemudian pakai akhlak yang bagus. Gimana kalau kita berhubungan dengan Allah? Harusnya lebih baik lagi. Setuju ya? Nah, jadi sungguh aku ini Allah. Tidak ada ilah selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan atau dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, ini di surat Toha ayat 14. Ya. Kemudian yang kedua, apa itu tujuan sholat atau goals-nya adalah memahami konsep berjamaah. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan, dari zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku bermaksud untuk menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan. Lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Ya. Dalam konteks yang lain, itu asar Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. La Islam illa jamaah. Jadi tidak ada Islam tanpa jamaah. Sementara sholat itu adalah miniatur dari berjamaah. Ya. Nah, yang ketiga, yaitu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti difirmankan Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, seandainya nih, kita bisa ukur sendiri sih sebenarnya, termasuk saya pribadi, kalau ternyata mungkin sudah jutaan kali kita sholat ya, jutaan rakaat kita sholat, berpengaruh nggak terhadap diri kita, terhadap perilaku kita? Kalau pernahkah kita masih keji atau mungkar? Seandainya masih, atau masih kental, bisa jadi sholat kita tuh nggak berpengaruh. Bisa jadi. Ya. Kenapa? Karena ternyata sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seandainya tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka rasanya sih sholat kita itu belum betul. Ya. Kenapa? Ini bukan saya yang ngomong, ini adalah Allah yang ngomong. Nah, terus tentang sholat. Bagaimana sholat yang baik? Kan gitu kan? Sholat yang baik gimana? Nah, sebelum kita pahami sholat yang baik gimana, maka kemudian kita harus tahu dulu apa syarat-syarat kita sebelum sholat.
Ya, nanti saya akan gambarkan sedikit syarat sah sholat dan syarat wajib sholat, termasuk nanti rukunnya. Nah, di sini digambarkan sebelum sholat itu ada wudhu dan ada azan. Ya, jadi kita sah nggak sholat kalau misalnya belum wudhu? Nggak. Kita sah nggak sholat kalau waktunya belum tiba? Tandanya apa? Azan. Ya. Maka kemudian sholat itu hanya akan terjadi apabila sudah didahului oleh wudhu dan azan. Oke. Nah, syarat wajib dan syarat sah sholat apa? Saya secara sepintas saja ya. Ya, syarat sah sholatnya adalah sudah masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, punya ilmu, ada ilmunya, kemudian suci dari hadas dan najis. Termasuk wajib sholat juga ada Islam, balik, berakal, sadar, kemudian berilmu dan suci dari hadas dan najis juga. Ya. Kemudian selain itu, ini udah terbiasa ya, ada rukun sholat, ya, rukun sholat dari berniat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud secara tumaknina, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, duduk tasyahud akhir, dan kemudian salam dan tertib. Ya, tertib itu maksudnya secara berurutan. Ya. Nah, itu menjadi hal-hal syarat wajib dan rukunnya sholat. Tanpa itu, sholatnya nggak akan benar. Nah, bagaimana sholat yang baik? Ya, pertama tadi wudhunya ya. Wudhunya gimana? Nah, wudhu di sini itu artinya bersuci, membersihkan kotoran fisik, kuman, virus, penyakit fisik, dan hadas kecil. Membersihkan kotoran dan penyakit kolbu, termasuk amarah, sombong, hasad, dengki, dan lain-lain. Kemudian menggugurkan dosa. Nah, jadi jaga kesehatan dan bersihkan hadas kecil. Sholat adalah sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Ini hadis Bukhari. Kemudian penyakit kolbu. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padamkan air. Ya, padam dengan air. Apabila salah seorang kalian marah, hendaknya berwudu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian menggugurkan dosa. Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan wudu. Ya. Oke. Satu slide lagi, mungkin kita akan break dulu. Ini ternyata sudah hampir 35 menit ya. Wudu menghapuskan kejelekan. Ya. Kejelekan apa itu? Bila seseorang dari kalian berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid karena semata-mata hanya untuk melakukan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kirinya, melainkan terhapus kejelekan dirinya. Dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki kanannya hingga masuk masjid. Ini hadis At-Tabrani. Baik Bapak Ibu, supaya nanti ini berikutnya saya akan jelaskan tentang azan. Nah, ini menjadi yang sangat penting sebetulnya. Jadi penting azan ini. Kenapa azan seperti yang sekarang?